Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadi Nurjaman dari Informatika, kelas 1 IFBA, 1 IFA. Jadi di sini saya akan membahas tentang materi yang telah disampaikan kepada mahasiswa. Oke, materi pertama adalah pilar karakter. Pilar karakter ini mempunyai 9 poin. Poin yang pertama adalah cinta Tuhan dan ciptaannya. Di poin yang pertama ini ada subpoinnya, itu rasa syukur. Rasa syukur di sini adalah ketika kita mempunyai rasa berterima kasih kepada Sang Pencipta alam ataupun pencipta semuanya, itu Tuhan. Ketika kita mempunyai rasa syukur di sini, kita bisa mencintai apa yang telah diciptakan. Apapun itu, entah manusia ataupun makhluk hidup, semua makhluk hidup yang ada di alam semesta ini. Yang kedua adalah kasih sayang. Nah, dari poin yang kedua ini adalah sangkut pautnya adalah poin yang pertama, yaitu rasa syukur. Ketika kita mempunyai kasih sayang, kita juga mempunyai rasa syukur. Jadi dua poin ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa kita pisahkan. Jika kita tidak bersyukur, maka kita tidak sayang. Maka dari itu kita harus mempunyai rasa syukur agar kita juga mempunyai kasih sayang, entah itu kepada hewan, tumbuhan, ataupun manusia lainnya. Poin kedua adalah mandiri, disiplin, dan tanggung jawab. Mandiri di sini ketika kita bisa melakukan sesuatu sendiri. Seperti ambil contoh saja, seperti membersihkan tempat tidur ketika pagi hari, mencuci piring ketika sesudah makan. Nah, di mandiri ini kita adalah mempunyai suatu tugas yang seharusnya kita lakukan, emang benar-benar kita lakukan, tidak dilakukan oleh orang lain ataupun orang tua kita. Yang kedua adalah disiplin. Disiplin di sini kita bisa adalah tentang rasa ataupun ketepatan waktu yang kita lakukan ketika kita melakukan sesuatu. Jadi kita harus selalu on time, selalu sesuai dengan jadwalnya, apapun itu, entah bangun, sarapan, olahraga. Kita harus disiplin dalam semua hal. Dan poin ketiga adalah tanggung jawab. Ketika kita mempunyai sikap mandiri, disiplin, maka kita sudah mempunyai sikap tanggung jawab. Tanggung jawab di sinilah ketika kita bisa mempunyai tanggungan atau tugas yang emang selalu kita lakukan. Seperti itu. Poin yang ketiga adalah jujur. Jujur, amanah, dan berkata bijak. Jujur di sini adalah ketika kita berbicara sesuai dengan apa yang semestinya kita bicarakan, tidak dilebih-lebihkan dan tidak dikurangi apapun itu. Ambil contoh saja ketika ada pembagian atau pengumuman di sekolah akan uang bangunan, kita tidak bisa atau tidak boleh melebihkan ketika berbicara kepada orang tua kita. Memintanya harusnya 300 malah jadi 500, itu sudah tidak bersikap jujur. Yang kedua adalah amanah. Amanah di sini adalah ketika kita bisa menjaga amanah dari orang lain, yaitu ketika kita bisa menjaga apa yang disuruh atau diperintahkan orang lain atau orang tua kepada kita, seperti menjaga sholat, apapun itu kita harus menjadi amanah. Yang ketiga adalah berkata bijak. Berkata bijak di sini ketika kita berbicara ataupun
berpresentasi ataupun eh, mengetik di sosial media apapun itu, kita harus berkata bijak, tidak ada rasa menyinggung ataupun rasa menyindir orang lain. Yang keempat adalah hormat dan santun. Hormat di sini ketika kita bisa menghormati orang yang lebih tua dari kita, dan kita juga bisa membimbing orang yang lebih muda daripada kita. Santun di sini kita bisa ambil contoh ketika kita bisa berkata-kata dengan baik dan benar kepada orang yang lebih tua daripada kita, dan berbicara dengan lemah lembut kepada orang yang lebih muda daripada kita, seperti itu. Yang kelima adalah dermawan, suka menolong dan kerjasama. Dermawan di sini adalah ketika kita bisa memberikan apa yang kita miliki. Contohnya memberikan makanan kepada orang yang membutuhkan, yang emang benar-benar membutuhkan, seperti pada orang yang ada di pinggir jalan atau orang-orang yang meminta-minta. Kita setidaknya memberikan 1.000-2.000 untuk mereka memberi makan, ataupun kita bisa memberikan mereka makanan. Suka menolong di sini ketika kita melihat orang yang kesusahan, entah itu keluarga, orang lain, siapapun itu yang membutuhkan pertolongan, kita harus selalu menolong orang tersebut. Yang ketiga adalah kerjasama. Kerjasama di sini ketika kita bisa menyatukan beberapa pikiran, ataupun kita bisa menyatukan satu tujuan untuk mencapai tujuan yang dituju dari kelompok itu. Kerjasama di sini ketika kita menyatukan kekuatan untuk mencapai tujuan yang benar-benar kita tuju, tujuan kebersamaan. Oke. Yang selanjutnya adalah percaya diri. Percaya diri, kreatif, dan pantang menyerah. Ya, percaya diri di sini ketika kita pede atau kita sudah mengerti tentang diri kita sendiri, entah itu kekurangan ataupun kelebihan, kita bisa memanajemennya lebih baik lagi, yang akan menimbulkan kepercayaan diri seseorang. Kreatif di sini adalah kreatif ketika kita bisa membuat atau mencari peluang sekecil apapun dari hal terkecil, seperti kita ambil contoh seperti membuat mainan dari bahan bekas yang bisa kita jual ataupun bisa kita beri kepada adik-adik kecil yang emang membutuhkan atau tidak bisa membeli mainan. Dan adalah ketika lah pantang menyerah. Pantang menyerah di sini adalah ketika kita mempunyai suatu tujuan yang tujuan itu benar-benar susah didapatkan atau bisa kita bilang banyak tantangannya. Nah, pantang menyerah di sini kita harus mempunyai sifat pantang menyerah. Karena ketika masalah datang, disitulah kita akan diuji seberapa kuatnya kita, seberapa tangguhnya kita untuk mencapai tujuan tersebut. Yang ketujuh adalah pemimpin yang baik dan adil. Pemimpin yang baik yang adil adalah ketika pemimpin yang bisa mengedukasi ataupun bisa membimbing kepada karyawannya ataupun kepada anak buahnya ke hal yang lebih baik lagi, entah itu tentang kreativitas, entah itu tentang dirinya sendiri ataupun apapun. Dan kita pemimpin itu juga harus bersikap adil. Adil di sini ketika kita menyamaratakan semuanya, tidak ada yang dilebih-lebihkan, tidak ada yang diratukan, dirajakan, semuanya sama. Itu adil, bersikap adil. Yang kedelapan adalah baik dan rendah hati. Ketika
ketika kita mempunyai rasa baik dan rendah hati, kita bisa memberikan contoh kepada orang lain, dan orang lain itu meniru, dan bisa membuat semua orang itu menjadi baik dan rendah hati. Jadi ketika kita mempunyai sikap baik dan rendah hati, lebih baiknya kita perlihatkan kepada orang, bukan diperlihatkan dengan tujuan ingin disanjung, tapi dengan tujuan ingin memberikan contoh. Yang terakhir adalah toleran, cinta damai, dan bersatu. Toleran di sini adalah ketika kita bisa ketika kita bisa menghargai perbedaan, entah itu agama, ras, ataupun suku. Kita bisa mencintai sesama manusia tanpa membeda-bedakan apapun itu. Cinta damai adalah ketika kita mencintai kedamaian dan menjauhkan dari segala kekerasan yang ada, ataupun bisa mengajak orang lain untuk menjadi atau berbuat damai agar semuanya menjadi damai, aman, dan tentram, bersatu. Nah, ketika kita sudah mempunyai atau tekad untuk cinta damai, maka suatu kelompok ataupun negara ataupun apapun itu, maka mereka akan bersatu, menyatu menjadi satu karena suatu sikap, yaitu cinta damai. Kesimpulan dari materi ini adalah ketika kita ingin menanamkan sikap yang setelah saya sampaikan tadi, kita harus belajar ataupun kita harus menanamkan dalam diri kita sendiri. Jangan menyuruh orang lain terlebih dahulu, tapi tanamkan dalam diri kita sendiri. Jika kita tidak bisa menanamkan semuanya, kita bisa mendidik anak cucu kita ataupun keluarga kita, ponakan kita, siapapun itu, agar berbuat lebih baik lagi daripada apa yang kita perbuat. Seperti itu. Selanjutnya, materi kedua adalah self-esteem. Dalam materi ini adalah self-esteem adalah sebuah pikiran, perasaan, dan pandangan seseorang terhadap dirinya sendiri. Kesehatan dari self-esteem ini akan mempengaruhi tentang percaya diri. Ketika kita mempunyai sebuah pikiran, perasaan, dan pandangan kepada diri kita sendiri, berpandangan positif, kita akan mempunyai percaya diri yang tinggi akan sesuatu hal ataupun banyak hal. Yang kedua adalah mencintai diri sendiri. Ketika kita sudah mencintai diri sendiri, maka kita akan senantiasa atau berpikir positif yang akan mempengaruhi setiap hari kita. Dari bangun tidur sampai mau tidur, kita selalu mempunyai aura positif yang membuat kita mencintai diri kita sendiri. Yang ketiga adalah mengapresiasi diri sendiri. Ketika kita sudah mencintai diri sendiri, kita bisa mengapresiasi diri sendiri dengan cara memberikan hadiah ataupun sanjungan. Ambil contoh saja, ketika saya menjadi atau mempunyai nilai A dalam perkuliahan, saya akan memberikan kepada diri saya yaitu jalan-jalan ke Lembang atau ke Curug ataupun kemana-mana, ke air terjun, ke gunung. Itu mengapresiasi diri sendiri akan sesuatu yang sudah ditujukan atau sesuatu yang sudah dicurahkan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang keempat adalah menghargai diri sendiri. Ketika kita mempunyai self-esteem yang bagus, kita bisa menghargai diri sendiri dari hal sekecil apapun.
Ambil contoh saja ketika kita bisa eh, menghargai keputusan yang kita ambil untuk diri sendiri ataupun untuk suatu kelompok yang eh, membutuhkan saran dari kita. Kita bisa menghargai diri kita atau kita bisa menghargai sebuah kata-kata yang keluar dari mulut kita. Ketika self esteem itu bagus, akan mempengaruhi tentang prestasi, tentu saja prestasi. Ketika kita sudah mempunyai kepercayaan diri, ketika sudah mencintai diri sendiri, kita akan berkembang lebih baik lagi dan akan membuat prestasi kita menjadi lebih bagus. Yang kedua adalah relasi dengan orang. Ketika kita sudah bisa berpikiran positif atau menimbulkan aura positif di diri kita, maka orang lain pun akan merasakan apa yang kita rasakan, yaitu aura positifnya akan didapatkan oleh orang lain, yang akan membuat relasi atau teman kita menjadi lebih banyak lagi. Yang ketiga adalah rasa puas terhadap diri sendiri. Rasa puas di sini adalah ketika kita bisa mencapai tujuan yang kita tuju dalam waktu yang mungkin singkat bagi diri sendiri. Dari hal itu kita mempunyai rasa puas atau rasa berterima kasih kepada diri sendiri. Ya, yang selanjutnya adalah self esteem yang tidak sehat. Ya, yang pertama adalah depresi, pasti saja depresi. Karena ketika kita mempunyai aura yang negatif, kita akan mendapatkan pressure atau tekanan dari luar yang membuat kita depresi. Yang kedua, potensi diri tidak berkembang. Ya, tentu saja ketika kita mempunyai tekanan dari luar yang membuat depresi, potensi yang selanjutnya adalah potensi diri tidak akan berkembang karena kita memiliki aura negatif yang dipandang ataupun dilihat setengah mata oleh orang lain, yang membuat kita tidak bisa bergaul dengan orang lain. Maka dari itu potensi yang ditimbulkan self esteem yang tidak sehat adalah tidak berkembangnya potensi dalam diri kita sendiri. Yang ketiga adalah menjerumus ke hubungan yang tidak sehat. Tentu saja ketika kita sudah menyendiri ataupun diasingkan oleh orang lain karena kita mempunyai aura yang negatif, maka kita menjerumus ke hubungan yang tidak sehat. Kita memilih jalan ataupun tujuan yang tidak benar ataupun tidak dipikirkan dengan matang oleh diri kita sendiri. Atau bisa kita ambil contohnya, terbawa-bawa oleh orang lain yang tidak tahu asal usulnya dia dari bagaimana, seperti itu. Yang selanjutnya self esteem yang terlalu tinggi. Self esteem yang terlalu tinggi di sini kita membahas tentang hal negatifnya. Karena ketika self esteem yang terlalu tinggi akan yang pertama lah tidak mengetahui kesalahan. Ketika kita mempunyai rasa yang berlebihan kepada diri kita sendiri, kita akan merasa diri kita selalu benar dan tidak mengetahui kesalahan apa yang kita perbuat ataupun kita lakukan kepada orang lain, entah itu perkataan ataupun perbuatan. Yang kedua adalah tidak dapat belajar dari kesalahan. Tentu saja ketika poin yang satu itu tidak mengetahui kesalahan, maka kita tidak akan belajar, karena dari kesalahanlah kita akan belajar. Yang ketiga adalah gejala narsistik dan gejala megalomania. Gejala-gejala ini adalah ketika kita ingin selalu disanjung, ingin selalu dilihat oleh orang lain, atau kata gaulnya itu caper lah, cari perhatian, seperti itulah gejala-gejala yang self esteem yang terlalu tinggi, seperti itu. Di sini kita akan membahas self esteem menurut para ahli. Oke.
Yang pertama adalah Brandon pada tahun 2005. Self-esteem adalah keyakinan dari tindakan kita untuk menghadapi tantangan kehidupan. Self-esteem adalah keyakinan untuk bahagia, perasaan berharga, serta kelayakan diri yang memungkinkan kita untuk menegaskan kebutuhan dan kenikmatan dari hasil kerja kita. Yang kedua adalah dari Tambunan 2001. Self-esteem adalah sikap individu dalam penilaian dirinya sendiri yang diungkapkan dalam sikap positif maupun negatif. Self-esteem berkaitan dengan bagaimana orang menilai dirinya sendiri dan akan mempengaruhi kehidupannya sehari-hari. Kita ambil saja poin yang paling penting lah, sikap positif maupun negatif. Dimanapun, apapun itu, ketika kita mempunyai sikap positif dalam diri kita, ada sekecil butiran debu mungkin sifat negatif, karena positif dan negatif adalah suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ketika ada positif pasti ada negatif. Yang ketiga adalah dari Darius Zgai 2004. Self-esteem adalah cara seseorang merasakan dirinya, di mana seseorang tersebut menilai dirinya sehingga mempengaruhi perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang yang memiliki self-esteem yang tinggi akan lebih menghargai dirinya sendiri serta dapat mengetahui akan memperbaiki kesalahan yang ada pada dirinya. Di sini adalah self-esteem yang tinggi dalam konteks positif. Yang tadi saya sudah jelaskan bahwa negatifnya itu kita tidak bisa mengetahui kesalahan. Namun ketika yang positifnya itu adalah kita bisa menghargai diri kita sendiri dan dapat mengetahui dan memperbaiki kesalahan yang ada. Jadi ketika kita bisa mengetahui ataupun memperbaiki kesalahan pada diri kita sendiri, maka kita memiliki self-esteem yang tinggi dalam hal positif. Yang selanjutnya ciri-ciri self-esteem. Ciri-ciri self-esteem yang sehat. Yang pertama adalah dapat menolak permintaan orang lain jika kamu tidak ingin melakukannya. Ya, tentu saja adalah ketika orang lain mengajak ke hal ataupun ke kegiatan sesuatu yang sebenarnya kamu tidak ingin, kamu bisa menolaknya dengan baik, dengan kata-kata yang baik dan benar juga. Yang selanjutnya tidak selalu memikirkan pengaruh atau pengalaman negatif pada masa lalu. Jadi ketika kita sudah mempunyai trauma masa lalu yang negatif, kita tidak memikirkannya atau melupakannya, menguburnya dalam-dalam. Gitu. Yang ketiga adalah dapat mengekspresikan kebutuhan diri. Yang keempat adalah menerima kekurangan dan kelebihan diri sendiri. Ketika kita mempunyai self-esteem yang sehat, kita bisa menerima kekurangan dan kelebihan diri kita sendiri dalam hal apapun itu. Saya kurang dari sini, saya lebih dari sini. Kita bisa tahu diri kita ini seperti apa. Yang kelima adalah memiliki percaya diri yang tinggi. Ketika kita mempunyai self-esteem yang sehat, tentu saja kita akan memiliki percaya diri yang tinggi. Seperti yang dibahas seperti tadi, karena kita mempunyai aura positif, maka kita akan percaya diri yang tinggi, memiliki percaya diri yang tinggi. Yang selanjutnya adalah memiliki pandangan hidup yang positif. Dalam poin yang ke-6 ini, memiliki pandangan positif yang hidup adalah adalah sangkut pautnya dengan poin yang kedua. Kenapa? Karena ketika kita mempunyai pandangan hidup yang positif, maka pengalaman yang negatif pada masa lalu ataupun trauma yang terjadi pada masa lalu akan hilang atau tidak ada di otak, yang membuat kita mempunyai pandangan yang lebih positif lagi ke depannya. Gitu. Yang selanjutnya ciri self-esteem yang rendah, yaitu
percaya bahwa orang lain lebih baik daripada diri kita sendiri. Ya. Kita ambil contoh ketika kita mempunyai atau memiliki sifat baik, tapi malah kita menyimpannya karena beranggapan bahwa orang lain lebih baik daripada kita. Bahwa kita tidak benar. Ketika kita mempunyai hal baik, lakukanlah agar orang lain juga mencontoh dan semuanya akan menjadi lebih baik lagi. Yang kedua, selalu terpaku dalam kelemahan diri sendiri. Nah, yang selalu terpaku dalam kelemahan diri sendiri adalah pikiran negatif. Ya, poin yang tadi saya sudah sampaikan. Yang ketiga adalah takut gagal dalam mencoba sesuatu yang baru. Yang poin ketiga adalah ketika kita mempunyai self esteem yang rendah atau kepedean yang rendah, kita tidak bisa mencoba sesuatu hal yang baru karena kita takut gagal, kita takut dicemooh, kita takut direndahkan, seperti itu. Yang keempat adalah sulit untuk menerima pujian dari orang lain. Jadi ketika kita mempunyai self esteem yang rendah, kita tidak bisa menerima pujian-pujian dari orang lain karena menganggapnya itu adalah suatu hal yang aneh mungkin buat kita, ataupun sesuatu hal yang tidak baik buat kita. Yang kelima adalah lupa dengan diri sendiri dan selalu mendahulukan orang lain. Udah pasti ini mah mungkin banyak yang masih melakukan hal ini. Itu adalah self esteem atau ciri self esteem yang rendah. Yang selanjutnya adalah sulit untuk menolak permintaan orang lain jika tidak ingin benar-benar melakukannya. Yang selanjutnya adalah tidak percaya pada diri sendiri. Ketika kita tidak percaya pada diri sendiri, maka kita tidak bisa membuat keputusan sekecil apapun itu karena ketidakpercayaan pada diri sendiri. Yang selanjutnya adalah selalu membandingkan kualitas diri sendiri dengan orang lain. Kita dan orang lain, saya dan orang lain memiliki sifat, memiliki karakter, memiliki kelebihan, kelemahan yang berbeda-beda. Dalam intinya lah, semua orang itu berbeda, tidak ada yang sama. Mungkin sekecil apapun itu, hal yang sama tidak selalu sama. Seperti itu. Selanjutnya aspek-aspek dalam self esteem, yaitu kekuatan. Artinya mampu menunjukkan bahwa kita dapat mengontrol perilaku diri sendiri. Kekuatan ini akan diakui positif oleh orang lain berdasarkan kualitas perilaku kita. Yang kedua, keberartian. Memiliki arti kepedulian, afeksi, ekspresi, dan perhatian atas penerimaan dan popularitas dari lingkungan hidup yang diterima seorang dari orang lain. Yang selanjutnya adalah kebajikan. Artinya setiap individu menunjukkan ketaatannya mengikuti batasan moral dan etika, di mana setiap individu menjauhi hal-hal di luar batas. Yang keempat adalah kemampuan. Artinya dapat menunjukkan bagaimana kamu dapat mencapai tujuanmu, namun tergantung usia. Di usia remaja meningkatkan jika mereka tahu apa saja tugas-tugasnya untuk mencapai tujuan. Dalam berhasilnya kamu menghadapi masalah berarti kamu sudah mulai berkembang. Ya, seperti tadi yang saya sudah sampaikan bahwa ketika kita mempunyai masalah dan kita bisa menyelesaikan masalah itu, maka kita sudah berkembang. Karena ketika kita ada masalah, disitulah kita belajar. Seperti itu. Itu berkembang dalam segi kemampuan berpikir dan beradaptasi dengan lingkungan. Yang selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi self esteem. Itu opini orang lain tentu saja. Opini orang lain ketika orang lain berpikiran negatif kepada diri sendiri, kepada diri kita akan melakukan sesuatu yang tidak disukai orang lain, maka orang lain akan mengkritik mungkin atau menghina kita. Yang kedua adalah pikiran diri kita sendiri. Ini adalah faktor yang sangat mempengaruhi, karena ketika kita berpikiran negatif, maka hal yang kita lakukan sehari-hari itu negatif juga.
Yang ketiga adalah keterampilan diri. Yang keempat adalah pola asuh masa kecil. Jadi yang sudah saya sampaikan tadi adalah trauma, mungkin trauma yang dilakukan oleh orang tua kita ataupun siapapun itu, keluarga kita, kepada kita waktu kecil. Yang kelima adalah keterbatasan yang dimiliki. Yaitu selanjutnya cara meningkatkan self esteem. Kenali diri sendiri tentu saja. Ketika kita sudah mengenali diri kita sendiri, maka kita akan bisa memperbaiki diri kita sendiri lebih baik lagi. Itu berhenti membandingkan diri, tentu saja. Memiliki tujuan hidup ya. Kita hidup di dunia ini memiliki tujuan hidup sekecil apapun itu. Seperti ambil contoh, saya lulus kuliah ingin kerja, itu adalah tujuan hidup, tujuan yang ingin dicapai, seperti itu. Jalani relasi yang positif. Ketika kita mempunyai relasi atau kelompok yang memiliki positif, maka kita juga akan terbawa positif. Yang selanjutnya adalah terima keadaan diri. Ketika kita sudah mengetahui kekurangan kelebihan kita, kita harus menerimanya. Yang selanjutnya adalah memiliki sifat positif, tentu saja. Jika kita sudah memiliki sifat positif, kita juga bisa mengajak orang lain ke hal yang lebih positif lagi bersama-sama. Itu. Yang selanjutnya adalah materi yang selanjutnya adalah prejudice. Prejudice ini adalah sikap ketidaksukaan seseorang kepada individu atau suatu kelompok lain dengan begitu kuat. Sikap ketidaksukaan tersebut tidak memiliki dasar atau kebencian terhadap individu atau kelompok tertentu, melainkan dengan adanya penilaian tanpa melihat karakteristik dari individu maupun kelompok. Jadi bisa dikatakan prejudice sebagai prasangka buruk terhadap seseorang atau kelompok tanpa ada suatu hal yang dijadikan suatu dasar. Dari sini kita bisa ambil bahwa prejudice adalah menilai seseorang tanpa melihat yang sebenarnya terjadi, seperti itu. Pengertian dari beberapa ahli yaitu Baron dan Byron, prejudice atau prasangka merupakan sikap yang lebih mengarah ke sisi negatif terhadap individu, terhadap suatu kelompok yang hanya didasari keanggotaan mereka dalam kelompok tersebut. Yang kedua adalah dari gerungan. Prejudice atau prasangka adalah perasaan yang orang terhadap suatu golongan manusia tertentu. Yang ketiga adalah dari Sarwono. Suatu sikap, emosi ataupun perilaku negatif terhadap seseorang maupun kelompok. Aspek-aspek prasangka adalah anti-solution. Aspek yang pertama adalah anti-locution, yaitu suatu pembicaraan yang mengarah ke permusuhan. Yang kedua adalah avoidance, berarti suatu usaha untuk menjaga jarak terhadap suatu kelompok maupun individu yang ada di dalam kelompok tersebut. Jadi mengajak kepada orang lain untuk tidak menyukai kelompok atau orang tersebut. Yang kedua discrimination, suatu usaha untuk mengusiran dari suatu tempat, mengambil hak sipil serta pekerjaan yang mereka miliki. Diskriminasi ini masih banyak terjadi dari lingkungan kita, di lingkungan sekolah, lingkungan kerja, masih banyak yang mendiskriminasi. Yang selanjutnya adalah physical attack atau suatu tindakan kekerasan terhadap orang maupun properti lain yang mana orang atau properti tersebut dianggap selalu berhubungan dengan prasangka itu. Yang kelima adalah extermination, suatu kekerasan yang dilakukan tanpa pandang bulu pada seluruh kelompok yang prasangka termasuk genosida. Adapun 3 aspek yang sangat penting di dalam prejudice ini adalah aspek kognitif atau suatu sikap yang berhubungan dengan hal yang ada di dalam pikiran. Kondisi ini bisa terjadi ketika pengolahan pengalaman dan juga keyakinan ataupun harapan dari individu
terhadap suatu kelompok maupun objek tertentu. Yang selanjutnya aspek afektif, suatu proses yang berhubungan dengan perasaan tertentu. Contohnya adalah perasaan ketakutan, kedengkian, antipati, simpati, serta bagaimana macam perasaan lain yang nantinya akan ditunjukkan terhadap suatu objek tertentu. Yang selanjutnya adalah aspek konatif, suatu tendensi atau kecenderungan untuk bertindak maupun berbuat sesuatu terhadap objek tertentu. Sebagai contoh, kecenderungan memberikan pertolongan, menjauhkan diri dari diri dan lain sebagainya. Jenis-jenisnya dari prasangka adalah sekism, di mana suatu prasangka dan juga tindakan diskriminasi akan dilakukan kepada individu maupun kelompok lain yang didasarkan oleh perbedaan jenis kelamin mereka. Rasisme, perasaan dan juga diskriminasi yang dilakukan terhadap orang atau kelompok lain berdasarkan ras dan juga etnis mereka. Yang ketiga ageism, suatu prasangka atau diskriminasi yang dilakukan terhadap orang lain berdasarkan dasar usia. Yang selanjutnya prasangka terhadap penderita cacat fisik. Nah, di zaman dahulu cacat fisik itu selalu dihina, selalu dianggap rendah. Namun ketika orang yang sudah mulai menghargai penderitaan cacat fisik, ya sekarang pada tahun-tahun sekarang kita sudah bisa menghargai, atau banyak orang yang menghargai tentang cacat fisik ini. Indikator perilaku prasangka, yaitu perilaku menghindar. Ketika seorang pemberi prasangka akan memiliki kecenderungan perilaku menghindar dari kelompok lain yang diprasangkainya, atau bisa juga berupa anggapan jika kelompok yang lain diberikan prasangka tersebut cenderung menghindari dari kelompoknya. Yang kedua adalah perilaku antisosial. Ketika seseorang yang memiliki prasangka akan sudut pandangnya terkait dengan kelompok lain dan ia memutuskan untuk menolak melakukan berbagai macam bentuk kontak sosial dengan kelompok yang ia berikan prasangka tersebut. Yang ketiga adalah perilaku kekerasan. Kekerasan, jika tindakan kekerasan ia lakukan kepada individu atau kelompok lain yang diprasangkai adalah tindakan yang wajar. Perilaku merendahkan religiusitas, yang bisa diartikan orang pemilik prasangka akan memandang lebih rendah tingkat religius yang dimiliki oleh kelompok atau individu lain. Yang selanjutnya integritas. Ya, materi terakhir dari saya adalah integritas. Integritas adalah satu bentuk kualitas terpenting yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Integritas adalah suatu konsep yang berkaitan dengan perilaku, nilai, metode, sarana, prinsip, harapan, dan keterpaduan berbagai hasil. Integritas berasal dari bahasa Latin, yaitu integrate, yang artinya sikap tegas untuk tidak ingin korupsi, berpegang teguh pada prinsip, dan menjadi dasar untuk berhubungan dengan diri sendiri sebagai nilai moral. Yang kedua adalah kualitas, sifat atau kondisi yang menunjukkan suatu kesatuan yang untuk memiliki potensi dan kemampuan untuk memancarkan otoritas, kewibawaan, dan kejujuran. Ciri-ciri orang yang berintegritas adalah orang yang tidak memiliki kedok tertentu atau tujuan lain sebagai apa yang diperlihatkan, tidak mempunyai tujuan di dalam tujuan. Orang yang berperilaku sesuai dengan apa yang diucapkan, orang yang sama sifat dan perilakunya, memiliki konsisten. Orang yang konsisten antara ini hidup yang dianut dan hidup yang dijalankannya. Kata integritas digunakan dalam kehidupan sehari-hari karena mengacu pada sikap dan sifat seseorang dikaitkan berintegritas jika memiliki kepribadian dan karakter sebagai berikut, yaitu bisa dipercaya dan jujur, memiliki komitmen, bertanggung jawab, menepati ucapannya, setia, menghargai waktu, memiliki prinsip setia pada nilai-nilai hidup. Contoh bentuk integritas: selalu datang tepat waktu, selalu datang memperjelas tindakan dan catatan yang ditulis di akhir setiap pertemuan, selalu memenuhi tanggung jawab yang diberikan, jangan biarkan stres mengendalikan integritas. Cara membentuk integritas di tempat kerja kita ambil.
Diberikan penjelasan secara sini arti apa itu integritas di tempat kerja. Yang kedua adalah ciptakan lingkungan kerja yang terbuka dan transparan. Yang ketiga adalah penting untuk memberi contoh. Terapkan penilaian integritas diri secara teratur, konsisten dengan karyawan tentang integritas di tempat kerja. Manfaatnya itu adalah ketika manfaat yang pertama adalah secara fisik dapat menjadikan seseorang sehat dan bugar. Manfaat intelektual adalah mengoptimalkan kinerja otak agar lebih berpikir strategis dalam mengambil keputusan atas banyaknya pertimbangan. Yang ketiga adalah manfaat integritas secara emosional, yaitu dapat mengisi seseorang dengan rasa solidaritas yang tinggi dalam motivasi, empati, dan interaksi kerja. Yang keempat adalah manfaat integritas secara mental, membuat seseorang menjadi lebih cerdas dalam memaknai sesuatu, termasuk pengalaman hidup sebagai keberhasilan dan kegagalan yang pernah dialami. Yang selanjutnya adalah manfaat internet secara sosial adalah kemampuan untuk mengembangkan hubungan antara individu dengan masyarakat, berkolaborasi dengan seseorang untuk melakukan tugas atau kegiatan yang membutuhkan kohesi dan kolaborasi. Ya, sekian dari saya. Mohon dari materi ini kita bisa ambil bahwa untuk menjadi sesuatu pemimpin ataupun sesuatu yang kita capai atau mencapai tujuan yang kita capai, kita harus mempunyai sikap-sikap ataupun karakter yang kita buat bersosialisasi dengan orang lain. Maka kita harus memikirkan atau merasakan yang orang lain rasakan juga, seperti itu. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.